Mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan membacakan acara yang akan berjalan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diseminasi CGP Angkatan 9, yang keempat tanya jawab dan refleksi, dan yang terakhir penutup. Yang pertama pembukaan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 6 Tubanan kepada beliau Ibu Yayu Udayati SPD SD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Ibu TGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara yang saya hormati, Bapak Ibu guru peserta diseminasi pada program guru penggerak Angkatan 9 yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa suatu apapun dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan saatnya di hari akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam acara ini pagi hari ini adalah diseminasi guru penggerak calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua sehingga calon guru penggerak nanti dapat memberikan perubahan pada lingkungan sekolah sekitar kita. Jadi bisa menggerakkan dan mengimbas pada rekan sejawat dan anak-anak didik kita. Harapan saya seperti itu, sehingga nantinya dalam proses pembelajaran guru penggerak ini bisa terlaksana lancar, baik, terus tidak ada halangan suatu apapun, lulus dengan predikat yang amat baik. Kami harapkan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diseminasi ini adalah tugas dari calon guru penggerak Angkatan 9, sehingga pada kesempatan pagi hari ini monggo kita simak kegiatan ini agar nanti kita tahu ya, apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak dapat diterapkan pada guru kelas atau guru mapel di lingkungan kita masing-masing. Karena yakin ilmu yang didapat selama 3 bulan ini adalah ilmu yang sangat luar biasa, yang tentunya bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, yang saya berharap akan memberikan perubahan diri dan bisa bergerak dan menggerakkan
itu adalah program dari calon guru penggerak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi saya harap bisa pada imbas pada rekan sejawat ataupun nanti sampai ke anak didik kita, bahwa kita mendidik bukanlah menuntut tetapi menuntun. Itu harapan dari Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harap Bapak Ibu mengikuti diseminasi ini sampai selesai dan mengetahui apa yang nanti disampaikan, dan biar dirinya itu tahu apa pengalaman yang selama ini didapatkan dari calon guru penggerak angkatan 9, sehingga rekan-rekan nanti bisa tergugah untuk mengikuti program guru penggerak angkatan selanjutnya. Begitu kira-kira ini. Harapan kami seperti yang saya ucapkan tadi, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi membawa perubahan, transformasi pendidikan, dan nantinya calon guru penggerak ini bisa jadi pemimpin pembelajaran yang diharapkan sesuai pada harapan pemerintah pada program guru penggerak ini. Dan akhirnya saya berterima kasih sekali pada calon guru penggerak angkatan 9 yang mengikuti program ini, sehingga nanti bisa lulus lancar sampai selesai di 3 bulan yang akan datang, karena 3 bulan yang lalu telah diikuti. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Willy Nantalika SPD SD CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Yayu Widayati SPD, Kepala SD Negeri 6 Tubanan, Bapak Ibu Guru SD Negeri 6 Tubanan yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon izin untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dari ini saya mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi saya hari ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai diseminasi modul 1.4 budaya positif hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, itu adalah profil saya, nama lengkap Willy Nantalika, tempat tanggal lahir saya di Jepara 12 September 1983, jabatan guru SD, unit kerja SD Negeri 6 Tubanan, alamat di Jalan Timbul Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Ini untuk alamat instansi kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu,
Modul 1.4 budaya positif ini dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPD MS bersama Ibu Diah Samsiati Rajasa MSc bersama Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD yang akan kita desiminasikan pada siang hari ini. Nah, kemudian untuk kompetensi lulusan modul 1.4 ini diharapkan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya pengetahuan, kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik. Nah, dari ini saya mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk menjawab dengan 3 pertanyaan yang saya berikan untuk siang hari ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, itu pernyataan yang pertama. Apakah ini sesuai dengan pemikiran atau sepemikiran dengan Bapak Ibu ataukah tidak? Nah, nanti Bapak Ibu dapat menuliskan jawabannya pada sticky note nanti yang akan saya bagikan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu bisa memberikan jawaban apakah setuju ataukah tidak. Apabila setuju, nanti Bapak Ibu bisa memberikan alasannya mengapa Bapak Ibu setuju, atau kalau tidak setuju juga bisa memberikan alasan mengapa tidak setuju atau tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi penghargaan yang diberikan oleh guru itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa memberikan tanggapannya dengan menuliskan jawaban pada sticky note. Nah, dari jawaban Bapak Ibu nanti akan bahas kelanjutannya. Akan kita bahas bersama untuk kelanjutannya. Kemudian untuk nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nanti Bapak Ibu akan saya bagi dengan sticky note yang berwarna kuning. Jadi sticky note berwarna kuning ini nanti untuk memberikan jawaban nomor 1. Kemudian untuk sticky note yang warna hijau nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjawab nomor 2. Kemudian untuk nomor 3 nanti Bapak Ibu bisa menggunakan warna pink. Warna pink untuk nomor 3, kuning untuk nomor 1, kemudian hijau nomor 2, kemudian pink nanti untuk nomor 3. Nah, setelah menuliskannya, nanti stiker note-nya bisa Bapak Ibu tempel pada papan kecil yang di sini dengan paling ujung kanan. Nanti untuk soal nomor 1 jadi warna kuning nanti ditempel di paling kanan ya. Kemudian untuk yang tengah nanti bisa untuk pertanyaan nomor 2 itu nanti warna hijau. Kemudian yang paling kiri nanti untuk menempel pertanyaan nomor 3 yaitu sticky note yang berwarna pink. Baik, untuk sticky note-nya nanti akan saya bagikan.
Nomor 1 warna kuning ya Bapak Ibu, kemudian nomor 2 hijau, nomor 3 pink. Monggo yang sudah bisa ditempel. Monggo Bu Yayu, silakan ditempel stikernya. Diberi alasan juga bagus. Kuning paling kanan, hijau tengah, kemudian pink sebelah kiri. Jangan lupa dituliskan namanya di Bapak Ibu. Yang belum masih ditunggu, monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab 3 pertanyaan pemantik ini dan menambahkan sticky note-nya pada papan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, masih semangat? Oke, karena ini baru permulaan ya, materi kita masih banyak ke belakangnya. Semoga kita akan tetap semangat, selalu semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan pemantik nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada beberapa jawaban dari Bapak Ibu yang mengatakan itu tidak setuju atau tidak sesuai. Dari Bu Suaida, hukuman dapat mendisiplinkan anak karena takut dihukum maka dia akan mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Itu maksudnya mungkin
dapat memunculkan motivasi dari dalam diri anak tersebut. Jadi dengan seperti itu ada efek jera seperti itu. Kemudian dari Bu Nurul tidak setuju. Bu Nurul tidak setuju karena hukuman hanya memberikan rasa sakit pada murid. Ya kadang-kadang hukuman memang seperti itu, disuruh lari 5 kali mengelilingi lapangan, nah seperti itu. Kalau tidak cocok dengan pembelajarannya mungkin akan menyakiti. Kemudian bisa setuju dan juga tidak setuju karena dengan adanya hukuman akan membuat jera anak untuk melakukan kesalahannya lagi. Sedangkan tidak setuju karena hal ini dapat menjadi dendam yang tidak terlupakan, ya bisa diterima. Kemudian ada yang tidak setuju karena hukuman dapat menjatuhkan mental anak seperti itu. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian nomor 2, kebanyakan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang menjawab setuju dan ada yang tidak menjawab setuju. Setujunya karena dapat melatih diri menjadi pembiasaan positif. Jadi dengan membaca, diberikan hukuman membaca, bisa juga menimbulkan hal positif dalam diri anak seperti itu, ya Bapak Ibu. Karena itu akan menjadi kebiasaan anak-anak menjadi rajin untuk membaca. Kemudian setuju hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan dapat meningkatkan disiplin. Itu juga bisa diterima. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga, tidak setuju karena hanya sementara saja untuk motivasi yang muncul. Itu dari Bu Nurul. Jadi pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Nurul tidak setuju karena pemberian penghargaan seperti itu sifatnya hanya sementara atau jangka pendeknya saja seperti itu Ibu. Untuk jangka panjangnya dikhawatirkan nanti mungkin bisa jadi anak tidak punya motivasi ketika tidak diberikan penghargaan oleh guru. Terima kasih Bu Nurul. Kemudian setuju karena dengan penghargaan menjadi motivasi tersendiri bagi anak. Itu juga bisa diterima. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah membantu menjawab 3 pertanyaan pemantik saya pada hari ini. Baik, selanjutnya kita untuk pertanyaan pemantik akan kita bahas di slide berikutnya. Kita lanjut ke pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif ini dalam disiplin positif ini terdapat teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Makna disiplin sebelumnya untuk disiplin positif ini ada atau kita tidak bisa hanya mengontrol diri kita sendiri. Jadi makna disiplin belajar kontrol diri ini dengan menggali potensi dari diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi maksudnya seperti ini. Anda atau kita itu tidak bisa hanya diri kita saja yang dapat mengontrol diri kita. Jadi kemungkinan ada pihak lain atau orang lain yang nantinya akan mampu mengontrol diri kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, teori kontrol dari Dr. William Glasser ini menyatakan bahwa semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Nah, itu didefinisikan atau dimasukkan dalam teori motivasi. Teori motivasi maksudnya semua yang kita lakukan atau semua tindakan yang dilakukan itu ada motivasi yang mendasari. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi ketika seseorang atau kita melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi
takut ketika mendapat hukuman. Kemudian untuk mendapat imbalan. Jadi kadangkala ketika seseorang melakukan sesuatu itu ada niat di dalamnya atau ada motif di dalamnya bahwa dia atau seseorang itu melakukannya karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang menurut saya paling baik dari Bapak Ibu, atau menurut Bapak Ibu mungkin dari nomor 1 sampai 3 ini yang sesuai dengan Bapak Ibu yang mana kira-kira? Nomor 3. Tapi kadangkala kita tidak menutup kemungkinan kita melakukannya karena kita untuk menghindari hukuman. Kadangkala ada tindakan kita yang seperti itu. Tapi motivasi yang paling benar yang sesuai untuk kita adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena alasan yang lain, tapi karena semata-mata untuk menghargai diri kita sendiri sebagai bentuk disiplin dari diri kita. Nah, setelah itu ada 5 posisi kontrol dari guru. 5 posisi kontrol ini yang biasanya dilakukan oleh guru. Dari ini nanti kita bisa berintrospeksi diri di manakah dari kelima posisi kontrol ini yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum, posisi kontrol penghukum. Jadi ketika ada anak yang tidak melanggar keyakinan kelas atau melanggar peraturan yang sudah kita sepakati bersama, kita beri hukuman. Nah, itu berarti guru tersebut mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ada kalanya ketika seorang murid melakukan kesalahan, nah, guru menegurnya, tapi kalimat teguran yang dilontarkan oleh guru itu mengandung maksud membuat rasa bersalah pada anak. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Jadi di sini diibaratkan tindakan yang dilakukan oleh guru itu menyerupai seorang teman dengan murid. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, untuk posisi manajer ini adalah posisi yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru, karena posisi manajer ini nantinya akan membuat anak menyadari akan kesalahannya. Posisi kontrol manajer ini dapat diterapkan oleh guru, maksudnya melalui praktek segitiga restitusi. Nah, praktek segitiga restitusi ini meliputi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa menstabilkan identitas dan sebagainya itu nanti kita ulas pada slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Seseorang melakukan sesuatu selain terdasari oleh motif yang dia butuhkan untuk melakukan sesuatu, dia juga punya 5 kebutuhan dasar mengapa ia melakukan tindakan seperti itu. Yang pertama, karena penguasaan. Tindakan yang dilakukan ini karena dia merasa ada sesuatu yang mendorong dia untuk menguasai sesuatu, atau dia ingin berkuasa atas sesuatu hal tersebut. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, karena kesenangan. Jadi seseorang atau murid kita dalam melakukan sesuatu itu
alasannya karena ingin mendapatkan kesenangan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, ingin mendapatkan kebebasan. Kemudian yang kelima adalah karena kebutuhan bertahan hidup. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, makna disiplin. Makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Artinya berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang selanjutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seringkali yang kita lihat ketika orang melakukan suatu tindakan itu berdasarkan kepatuhan, karena kita melakukan sesuatu karena patuh pada hal tersebut. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini mencakup semua modul 1 pada modul 1.4 Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol dalam bukunya pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu berdasarkan pendapat Dian Gosen pada tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu di sini pasti sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila, ya. Di antaranya yang pertama apa Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Mandiri. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Nah, kalau tidak sama untuk lagu benar, kadang-kadang anak kita itu suka gampang menghafal sesuatu dengan sebuah nyanyian. Bu Gita mungkin bisa sharing dengan kita di sini supaya nanti kita bisa menghafalkan lagunya, menyampaikan juga pada anak-anak kita. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Biasanya kalau saya mengajari kelas 5, berarti saya mengajar kelas 5 ya Bu, itu untuk menjelaskan profil pelajar Pancasila kepada anak itu saya melakukannya dengan lagu. Lagunya seperti ini. Maaf ya sebelumnya suara saya jelek. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Gita. Jadi nanti lagunya bisa kita adopsi untuk kita tularkan pada anak-anak kita supaya mereka semakin paham dengan profil belajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, dari sini nanti kita akan tahu apa sih bedanya hukuman, penghargaan, restitusi, dan motivasi tersebut. Yang pertama adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi yang mendasari tindakan manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita atau seseorang melakukan sesuatu itu berdasarkan atau dengan alasan supaya terhindar dari hukuman, seperti itu. Nah, pertanyaan yang sesuai untuk nomor 1 ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kemungkinan jawabannya adalah bisa jadi saya akan mendapat hukuman. Jadi atas dasar motivasi itulah maka seseorang melakukan suatu tindakan. Namun ini merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar diri kita. Di mana motivasi eksternal ini sifatnya adalah jangka pendek karena itu tidak muncul sendiri dari dalam diri kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapat penghargaan atau mendapat pujian atau mendapat imbalan. Nah, ini termasuk motivasi eksternal karena berasal dari luar diri kita, bukan dari dalam diri kita. Untuk nomor 1 dan nomor 2, Bapak Ibu, ini bisa kita katakan bahwa tindakan yang dilakukan itu tulus atau tidak, ya? Nomor 1 dan 2 termasuk tulus atau tidak? Tidak, ya. Karena motivasinya dari luar, tidak dari diri kita. Jadi bisa saja kita melakukannya itu karena terpaksa, ada sesuatu yang mendorong kita sehingga terpaksa kita harus melakukannya. Kemudian nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena atas dasar untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, kalau ini termasuk motivasi yang mana Bapak Ibu? Internal. Karena ini tanpa dorongan dari luar, kita otomatis melakukannya karena ada perasaan ingin menghargai diri sendiri. Seperti itu, gitu. Jadi sampai di sini Bapak Ibu antara motivasi eksternal dan internal sudah jelas, ya? Ya, terima kasih. Kita lanjut ke selanjutnya. Ki Hajar Dewantara, istilah merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Itu arti merdeka dari Ki Hajar Dewantara.
Kemudian yang selanjutnya restitusi, pengertian restitusi. Dari tadi kita berbicara tentang restitusi ya, tapi apakah kita semua sudah paham tentang restitusi itu sendiri? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada murid-murid kita, anak kita melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita tegur, kita berikan hukuman seperti itu. Tapi coba kita lakukan, kita ciptakan kondisi bagi anak tersebut untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga diharapkan dari itu nanti anak-anak atau murid tersebut bisa memperbaiki kesalahan dan bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya dengan memperjelas apa sih kesalahan mereka, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, nanti kalau anak menyadari apa yang dia lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah ditentukan, nanti anak akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kemudian ciri-ciri restitusi, ada 9 restitusi. Yang pertama, Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak yang salah, dia dilakukan restitusi atau perbaikan itu tidak untuk menebus kesalahannya dengan melakukan apa supaya dia jelas seperti itu, tidak, namun untuk belajar dari kesalahannya supaya kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, misalnya seperti dua murid kita sedang bertengkar, kita melakukan restitusi, kemudian akhirnya kedua-duanya bisa memperbaiki kesalahannya dan tidak berlanjut-lanjut mempermasalahkan kesalahan yang sudah dilakukan. Akhirnya hubungan antara keduanya dapat diperbaiki seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi melakukan restitusi di sini, melakukan perbaikan itu tawaran. Misalnya seperti ini. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah, dari pertanyaan itu Bapak Ibu, nanti anak akan berusaha untuk mencari solusi. Bagaimana sih caranya supaya dia mampu menjawab atau menyelesaikan, memperbaiki kesalahan tersebut, menemukan solusi atas masalahnya tersebut. Jadi tidak dipaksa oleh guru, melainkan dia menemukan sendiri solusinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi di sini dari restitusi yang dilakukan itu dapat digunakan oleh anak untuk introspeksi diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik karena kita menerapkan 3 tahapan tadi. Itu akan memunculkan pembelajaran bagi anak tersebut. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kesalahan yang dilakukan itu justru akan menumbuhkan karakter di dalam diri anak tersebut, bukan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menebus kesalahan anak tersebut. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan nanti, itulah anak akan menemukan sendiri solusi dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, guru kemudian melakukan restitusi dengan melalui 3 tahapan tadi. Yang pertama apa Bapak Ibu tadi?
menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nanti itu akan membuat diri anak itu optimis, tidak rendah diri. Jadi dia tetap pada dia bisa kembali ke kelompoknya dengan perasaan yang lega karena sudah bisa memperbaiki kesalahannya. Baik Bapak Ibu, itu tadi tentang restitusi. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita tentang keyakinan kelas. Ini juga ada hubungannya dengan restitusi tadi. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di sini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Sepertinya dua hal yang sama, tapi dua hal yang sama, sepertinya sama, tapi mempunyai maksud yang berbeda. Ya. Untuk peraturan itu sesuatu yang dilakukan berdasarkan. Nah, betul. Jadi kalau guru peraturan biasanya dibuat oleh guru atau instansi atau institusi yang sifatnya lebih mengikat. Kalau keyakinan biasanya muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, mengapa ini contoh permasalahannya nih. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan karena ada undang-undangnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini adalah tentang peraturan. Ketiganya ini tentang peraturan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena apa? Karena kalau keyakinan itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi tanpa digerakkan oleh orang lain pun kita akan melakukannya. Berbeda dengan peraturan. Seringkali kita mendengar peraturan yang dilanggar karena peraturan itu termasuk motivasi ekstrinsik, tidak muncul dari dalam diri kita. Jadi ketika ada rasa tidak sesuai dari dalam diri kita bisa saja melanggarnya. Kelihatan buatan Bapak Ibu yang Mas? Yang lingkaran yang paling besar ini adalah budaya positif. Kemudian di dalamnya adalah lingkungan positif, keyakinan kelas yang warna hijau, kemudian peraturan kelasnya yang berada di lingkaran paling dalam. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua contoh antara keyakinan kelas peraturan dan keyakinan. Nah, menurut Bapak Ibu, yang manakah yang termasuk keyakinan kelas ini? Ini ada dua kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Bagaimana ini Bapak Ibu? Ini termasuk peraturan atau keyakinan? Peraturan. Ya, karena kadang-kadang ini menjadi kesepakatan dan ada dasarnya pada sekolah. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Termasuk peraturan atau keyakinan?
Ya, keyakinan. Menjaga keyakinan, betul sekali, keyakinan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keyakinan. Aktif dalam pembelajaran. Aktif ini dia. Keyakinan, dia. Baik. Kemudian kesepakatan kelas yang lain. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, keyakinan. Kami murid yang semangat belajar. Keyakinan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan. Jadi untuk kesepakatan kelas yang berwarna putih ini ketiga-tiganya adalah keyakinan kelas. Untuk yang hijau ini yang paling atas adalah peraturan. Ya, seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh peraturan dan keyakinan kelas. Nah, semoga dari ini nanti pemahaman kita tentang peraturan dan keyakinan kelas nanti semakin jelas. Untuk peraturan yang pertama, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Gunakan masker. Nah, untuk peraturan biasanya diawali dengan kata dilarang. Seperti itu biasanya, ya. Kalau untuk peraturan. Kalau keyakinan ini lebih seperti pada bentuk tanggung jawab, menghormati orang lain. Ini kan tidak tertulis dalam peraturan, ya. Tapi itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Tanggung jawab, menghormati orang lain, maksudnya keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Ya, benar ya? Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya untuk apa? Kesehatan. Kemudian menggunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, kemudian yang selanjutnya penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar ada istilah dihukum karena penghargaan? Dihukum karena penghargaan. Pernah dengar Bapak Ibu? Penghargaan itu menghukum. Belum. Ya, sesuai dengan dampaknya mungkin ya tentang hukuman itu pengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk ketika seseorang kita berhukuman untuk jangka pendeknya mungkin karena hukuman itu menyakiti, jadi ada perasaan luka atau perasaan tersakiti karena sudah diberi hukuman. Untuk jangka panjangnya, nah dari hukuman yang kita berikan itu bisa saja si anak tersebut di kemudian hari dendam dengan kita karena apa? Dulu dia merasa pernah dihukum seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan itu sifatnya menghukum. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Pemberian penghargaan itu kan bisa menimbulkan motivasi ya, tapi bukan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, melainkan motivasi yang muncul dari luar diri anak tersebut. Jadi ketika
si anak setiap hari kita beri penghargaan. Jadi suatu saat ketika si anak tidak kita beri penghargaan, apakah si anak tersebut tetap mau melakukan sesuai dengan yang kita inginkan? Bisa iya, bisa tidak, ya. Karena dia sudah tergantung dengan penghargaan tersebut. Atau penghargaan kan tidak selalu kita berikan pada setiap anak, ya. Hanya 1-2 anak mungkin yang kita beri penghargaan. Nah, bagi anak lain yang tidak kita beri penghargaan, misalnya katakanlah pujian saja. Nah, si A kita beri penghargaan dengan kita beri pujian, si B ternyata tidak, si C iya. Nah, dari si B ini ada perasaan dia merasa rendah diri. Kenapa? A dan C diberi penghargaan, diberi pujian, ternyata saya tidak. Nah, itu akhirnya bisa memunculkan rasa rendah diri dari si B tersebut. Nah, akhirnya penghargaan tersebut kemudian muncul sebagai hukuman. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, karena kita ketika melakukan sesuatu berdasarkan penghargaan, maka ketepatan dari apa yang kita lakukan itu menjadi berkurang karena didasari oleh penghargaan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, benar sekali Bapak Ibu, karena penghargaan sifatnya hanya jangka pendek, untuk jangka panjangnya belum bisa dibuktikan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi antara A, B, dan C. A dan C mendapat penghargaan, B tidak. Nah, bisa jadi anak ini bertengkar hanya gara-gara penghargaan. Akhirnya rusaklah hubungan mereka. Jadi tidak selalu penghargaan itu dibenarkan, ya. Nah, ini istilahnya dihukum oleh penghargaan. Karena apa? Karena penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Karena apa? Karena motivasi yang dilakukan hanya berdasarkan penghargaan. Jadi kreativitas yang ada dalam diri kita itu tidak bisa maksimal kita tampilkan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini benar ya Bapak Ibu? Mengurangi motivasi intrinsik. Karena kita tidak termotivasi untuk melakukannya. Ketika kita diberi penghargaan, akhirnya kita melakukannya. Itu kan berarti tidak ada motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, tindakan guru, contoh tindakan guru ini bisa kita jadikan pelajaran Bapak Ibu. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kalau kalimatnya saya buat seperti ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ketika mengikuti pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi sama-sama lari, tapi dasarnya berbeda. Nah, terlambat hadir di sekolah dengan mengikuti pelajaran PJOK. Kalau mengikuti pelajaran PJOK itu dibenarkan, ya. Tapi karena terlambat hadir, terus mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu termasuk hukuman. Nah, kemudian mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Karena mencatat 100 kali ini termasuk menyakiti boten ini. Membuat anak sakit apa boten? Menyakiti, ya. Menyakiti. Mungkin ada keluhan dari anak, nanti Bu tangannya pegal, capek dan sebagainya sehingga menimbulkan rasa sakit dari dalam fisik anak tersebut. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman karena tadi sifatnya menyakiti. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atas apa yang sudah dia lakukan. Artinya ada rasa tanggung jawab dari anak tersebut untuk menggantikan
jawab ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, jadi karena tidak memakai sepatu hitam, si anak disuruh berdiri seharian. Itu menyakiti fisik anak. Nah, tindakan guru tersebut yang sifatnya menyakiti itu termasuk hukuman. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Mungkin karena sebuah bentuk tanggung jawab dari anak yang melakukan kesalahan. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek tapi tidak menyakiti secara fisik. Kemudian untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Bedanya dengan konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman adalah paksaan, sifatnya paksaan. Anak yang dihukum, dia terpaksa melakukan sesuatu atas perintah dari gurunya. Sedangkan untuk konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan dari instingnya sendiri. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, Bapak Ibu sampai di sini, apakah sudah paham antara hukuman dan konsekuensi? Ya, silakan Bu Jami. Terima kasih atas waktunya Bu Willy. Saat ini itu anak-anak itu malah memilih untuk dihukum, ya, karena mereka itu merasa kalau diberi pembelajaran tidak mau, lebih memilih hukuman daripada dia menerima pembelajaran. Itu bagaimana kita untuk menyikapinya Bu? Apa kita harus memberi unsur intrinsiknya, membangunnya lebih dalam lagi, melakukan pendekatan secara interpersonal atau bagaimana? Terima kasih Bu Budi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Jami. Mungkin Pak Erwin bisa memberikan jawabannya. Anak yang lebih memilih dihukum daripada untuk mengerjakan sesuatu. Baik, akan saya coba jawab. Tapi nanti kita bisa diskusikan bersama-sama nih. Anak-anak sekarang itu lebih memilih untuk menerima hukuman daripada mengerjakan tugas. Nah, itu malah aneh nih, aneh. Anak malah lebih senang dihukum. Nah, ada baiknya kita tanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Mungkin Bu Jami bisa memberikan pengarahan atau pendekatan dengan mendekati mereka secara satu persatu, menjelaskan manfaat dari hukuman yang diberikan dan manfaat dari menghargai tugas. Kalau saya lihat berarti sepertinya si anak itu belum paham apa sih manfaatnya hukuman, apa sih gunanya mengerjakan tugas. Jadi seakan-akan dia itu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya sendiri, apa yang membuatnya nyaman. Atau mungkin karena selama ini hukuman dari gurunya itu tidak membuatnya sakit atau malah menyenangkan, dia merasa menyenangkan bagi dia. Makanya daripada pusing-pusing mengerjakan tugas, dia lebih memilih untuk mendapatkan hukuman. Nah, itu mungkin bisa kita lakukan pendekatan secara individu, mungkin satu persatu kita beri pengertian tentang pentingnya manfaat dari hukuman dan mengerjakan tugas tersebut. Mungkin lebih ke dampaknya seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Jami. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ini ada 4. Belonging, seperti yang
sudah saya sampaikan di depan tadi, tapi ini menggunakan istilah lain ya. Yang kedua, power, belonging ini adalah rasa kasih sayang dan keinginan untuk diterima. Kemudian power ini atas dasar kekuatan atau kekuasaan. Kemudian yang ketiga, fun, ini motivasi karena kesenangan. Freedom yang keempat, kebebasan, ya. Dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan kebebasan. Nah, posisi kontrol guru tadi yang pertama sudah kita bahas. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik kita terapkan adalah posisi kontrol manajer. Betul sekali. Nah, untuk pertanyaannya, kadang-kadang kita sebagai guru sering tidak tanpa kita sadari, kita sering membuat pertanyaan seperti ini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ungkapan seperti itu berarti guru sejak memposisikan diri pada posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kenapa kamu tidak pernah benar melakukannya? Nah, kalimat seperti itu berarti adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini guru memposisikan diri sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah inilah yang paling bagus. Jadi anak akan berusaha untuk menemukan solusinya sendiri atas masalah yang sedang dihadapi. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Nah, kalimat inilah yang biasanya melemahkan semangat anak atau menurunkan rasa percaya diri anak. Jadi dia merasa sebagai anak yang tidak berguna atau jauh di bawah teman-temannya karena mendapat perkataan seperti ini dari gurunya. Untuk itu sebaiknya sebisa mungkin kita hindari kalimat-kalimat yang menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri anak. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan video pendek saya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ada tanya sampai menanyakan keyakinan ini, nantilah anak bisa menemukan solusinya sendiri. Untuk menstabilkan identitas, contohnya guru berkata, buat salah satu hal yang manusiawi. Seperti tadi dalam video pendek saya seperti ini. Kita itu manusiawi, jadi setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Itu maksudnya untuk menguatkan karakter pada anak itu bahwa perbuatan melakukan kesalahan itu sebenarnya bukan sesuatu yang fatal, tapi sesuatu yang masih bisa diperbaiki lagi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sebagainya sampai anak nanti bisa memperjelas kesalahan apa yang dia lakukan. Untuk validasi kebutuhan, contohnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini biasanya guru akan menanyakan nilai-nilai apa yang sudah kita percaya di kelas atau di sekolah ini. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu Bapak Ibu dan sebagainya. Nah, kita lakukan intervensi ini selama 30 detik. Nah Bapak Ibu, kita sampai ke refleksi. Refleksi,
setelah kita belajar pada diseminasi dari awal sampai terakhir ini, adakah hal baru yang mengubah paradigma dari Bapak Ibu, paradigma yang sudah didapatkan? Mungkin tentang hukuman, restitusi, dan konsekuensi? Ada, ya. Jadi kita dapat pemahaman baru, kita semakin pemahaman kita tentang hukuman, konsekuensi, dan itu semakin jelas, ya. Apakah saya sudah melakukan segitiga restitusi? Nah, selama ini mungkin tanpa kita sadari kita itu sudah melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Cuma kadang kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu termasuk segitiga restitusi. Nah, terima kasih. Nah, ini Bu Rita bisa tolong putarkan videonya. Maaf, jangan dibully nih Bapak Ibu. Ini hanya video singkat sederhana yang saya buat. Bentuk yang pertama bentuk langkah-langkah dalam segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Bilkis, apakah tahu kenapa Bilkis dipanggil guru ke sini? Tahu, karena Bilkis selamat masuk ke sekolah. Tapi Bilkis sampai di sekolah belum berapa? Belum lewat 20 menit. Padahal pembelajaran di sekolah kita dilakukan itu berapa, Bu? 7. Nah, kalau Bilkis sampai di sekolah 27 lewat 20 menit, terus pembelajaran kita mulai 27, apa yang terjadi? Bilkis terlambat mengikuti pelajaran, Bu. Nah, jadi apakah terlambat mengikuti pembelajaran itu merupakan sebuah kesalahan? Baik, jadi sekarang Bilkis sudah tahu ya bahwa terlambat datang ke sekolah itu merupakan sebuah kesalahan. Tapi Bilkis tidak usah khawatir, karena kita semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga sama. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan, pernah datang terlambat ke sekolah. Itu manusiawi sekali, Bu. Nah, sekarang di sini Bu Guru tidak akan mencari tahu siapa yang salah. Kita di sini akan bersama-sama mencari penyelesaian bagaimana supaya besok-besok Bilkis tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah video menstabilkan identitas. Jadi di situ guru bisa menggunakan kalimat manusiawi. Melakukan kesalahan itu adalah manusiawi, karena kita semua manusia pernah melakukan kesalahan. Datang terlambat ke sekolah, pasti Bilkis punya alasannya kan? Saya tadi malam minum dan saya tadi malam tidak cukup pulang lebih cepat. Tapi saya tidak mau karena saya lagi kasih namanya sama saudara saya. Jadi saya akhirnya tidur hari malam dan kami kesiangan. Baik, jadi alasannya karena tadi malam Bilkis terlalu asik bermain, lupa membagi waktu dengan baik. Akhirnya Bilkis tidurnya terlalu larut malam dan menjadi bangun kesiangan. Seperti itu, Bil. Baik, Bu. Ini adalah validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Jadi guru bisa menggunakan kalimat apakah Bilkis bisa menjelaskan apa yang bisa kamu jelaskan mengapa kamu melakukan itu. Pasti kamu punya alasannya seperti itu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas. Ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Bu. Belum, Bu. Apakah Bilkis masih ingat apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ingat, Bu, salah satunya tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, jadi Bilkis sudah tahu ya itu merupakan sebuah kesalahan. Lantas, adakah langkah-langkah perbaikan yang akan Bilkis lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya tidak akan tidur larut malam lagi supaya tidak
Jadi itu adalah menanyakan keyakinan. Dari situ anak akan menemukan sendiri solusi dari masalah yang sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi yang saya lakukan dari awal sampai akhir. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.